Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini tengah disorot setelah kegiatan acara yang melibatkan kerumunan terjadi berturut-turut sejak kepulangan Habib Rizik Syihab. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian dipanggil Polda Metro Jaya untuk menjelaskan duduk perkaranya. Rangkaian keramaian yang terjadi saat Rizik Syihab tiba di tanah air berbuntut panjang. Mulai dari kerumunan massa saat kedatangan Rizik Syihab di Petamburan, kegiatan Maulid Nabi, hingga acara pernikahan putri Rizik Syihab di lokasi yang sama akhir pekan lalu. Rizik yang dianggap melanggar protokol kesehatan dikenakan denda oleh Satpol PP DKI Jakarta sebesar Rp50 juta. Polda Metro Jaya kemudian memanggil Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, karena diduga telah melanggar pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai tak mampu menegakkan protokol kesehatan saat kasus COVID-19 belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun, Pemprov dan dinas terkait mengaku telah melakukan imbauan dan melayangkan surat kepada yang bersangkutan. Anies Baswedan menjelaskan bahwa ia sudah memberi imbauan kepada HRS 24 jam pasca kepulangannya dengan mendatangi langsung yang bersangkutan. Anies juga menyebut pihak Pemprov sudah menjalankan penegakan hukum sesuai dengan Pergub mengenai protokol kesehatan COVID-19. Tim TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diperiksa polisi untuk kasus kerumunan massa di Petamburan Jakarta saat FPI menggelar acara Maulid Nabi dan pernikahan anak dari Rizik Syihab. Klarifikasi ini dilakukan mengenai dugaan tindak pidana pelanggaran Undang-Undang Karantina Kesehatan. Ancaman hukumannya adalah pidana 1 tahun penjara dan atau denda Rp100 juta. Sebelumnya, Kapolri telah mencopot Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat karena dinilai lalai menerapkan aturan protokol kesehatan. Mengapa kerumunan massa itu dibiarkan terjadi di saat pandemi corona? Apakah protokol kesehatan ini juga berlaku untuk massa di acara pilkada? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada pakar hukum tata negara Bang Margarito Kamis, kemudian ada politikus PDI Perjuangan Bang Arteria Dahlan, dan nanti juga akan bergabung yakni politikus Partai Gelora Fahri Hamzah. Kami juga sudah menghubungi pihak dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik Pak Gubernurnya langsung tapi posisi Anies masih diperiksa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, tapi sejauh ini masih belum respon. Kami terus upayakan agar ada perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta. Saya terlebih dahulu boleh ke Bang Arteria Dahlan. Bagaimana Bang Arteria melihatnya? Apakah memang dari sudut pandang Anda pemerintah Provinsi DKI Jakarta lalai sehingga terjadi kerumunan yang jumlahnya luar biasa, Bang Arteria? Ya, pertama kita apresiasi langkah respon cepat teman-teman dari kepolisian untuk memastikan bagaimana kedaruratan kesehatan ini beserta segala regulasi, peraturan turunan dan protokolnya bisa berjalan secara efektif. Kami tidak hanya punya tim gugus tugas nasional, pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang diketuai oleh para kepala daerah beserta teman-teman dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kita punya yang namanya Undang-Undang Kedaruratan Kesehatan. Derivatifnya bisa itu karantina kesehatan, bisa itu macam-macam lah. Kita juga punya peraturan-peraturan di tingkat lokal, ada peraturan gubernur, ada peraturan bupati maupun wali kota. Kami juga punya yang namanya protokol COVID-19, ada maklumat Kapolri. Semuanya sudah serta-merta keroyokan bagaimana memastikan pencegahan penyebarluasan pandemi COVID-19 ini dicoba dihadirkan secara simultan, terpadu dan terintegrasi. Bayangan kami pada saat kita berkoordinasi dengan Pak Kapolri, itu segala sesuatunya mudah-mudahan apabila dikerjakan secara efektif, itu bisa menekan apa? Bagaimana penyebar luasan COVID akan berkurang, orang yang sakit menjadi tidak sakit lagi, angka kematian bisa ditekan serendah-rendahnya.
pilot project-nya sudah hadir. Bagaimana Jawa Timur, walaupun awalnya antara Bu Khofifah dan Bu Risma ada sedikit berselisih, tapi sudah mampu membuktikan sebagai suatu provinsi yang bisa keluar dengan baik. Itu solusinya bagaimana satu padu solid bergerak antara pemerintahan, teman-teman di kepolisian dan TNI, dan masyarakatnya itu sendiri. Nah, pada saat kejadian kemarin, jujur kita prihatin, sedih maupun kecewa. Tapi yang namanya PDI Perjuangan selalu menghasilkan yang namanya solusi, bukan hanya mencari siapa yang salah. Kami menghormati apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Gubernur Anies. Beliau juga sudah begitu luar biasanya, bagaimana mencoba untuk menghimbau, bagaimana juga melakukan penegakan protokol COVID. Kita bisa pastikan PSBB-nya dilanjutkan untuk beberapa periode, bagaimana mal dan kerumunan itu betul-betul didisiplinkan. Tapi memang kejadian kemarin di luar dugaan kita. Kita melihat bagaimana nawaitunya lah. Saya Bang tidak mau Arteria, mencari kesalahan, kalau Anda tapi kita melihatnya melihat ada kelalaian bagaimana Pak tidak? Anies Karena sudah Pemprov mencoba DKI untuk Jakarta dari awal kurang tegas melakukan protokol kesehatan ini untuk diminta tidak dilanggar oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau untuk secara umum saya katakan sudah bekerja dengan baik. Memang ada beberapa pendapat, ada beberapa masukan maupun pernyataan yang mengatakan kok kalau misalnya Habib melakukan kegiatan-kegiatan kok sepertinya penegakan disiplinnya kurang begitu tegas. Sebagai contoh bagaimana kejadian kita pada saat penjemputan di bandara, tidak hanya protokol COVID isunya, tapi bagaimana Cipta Kamtipmas hingga ada delay pesawat sampai 10 jam misalnya. Kok kejadian yang di Petamburan bisa banyak orang tanpa hadir dalam konteks kerumunan, tidak lagi bergerombol tapi berkerumun dengan tidak ada lagi yang namanya physical distancing dan sebagainya. Kok dibiarkan? Tapi itu sudah terjadi dan kami juga melihat ya himbauan Pemprov sudah dilaksanakan. Tapi memang untuk mengantisipasi masa yang datang berduyun-duyun dan begitu banyaknya, ya memang agak kesulitan kemarin. Tapi upaya untuk melakukan upaya pemulihan dan restoratifnya juga sudah terlihat. Mudah-mudahan ya kita ambil hikmahnya ini, ya ke depan tidak ada lagi perbuatan yang seperti ini, bergerombol, berkerumun dengan alasan dan kepentingan apapun. Saya ingin pastikan untuk pilkada saja, yang pesta demokrasi yang legal, menahun dan konstitusional, itu kita tunduk pada protokol COVID. KPU, Bawaslu menyesuaikan diri dengan menghadirkan peraturan KPU dan peraturan Bawaslu baru. Bagaimana berdemokrasi pada saat pandemi COVID-19. Bang Arteria, jadi kita harapkan juga untuk DKI bisa lebih baik lagi. Itu pun belum beres, Bang Arteria. Ke Bang Margarito kami dulu. Bang Margarito, Anda melihatnya bagaimana, Bang? Ini tadi kata Bang Arteria, aturannya semuanya sudah sangat ketat, dirancang sedemikian rupa. Tapi buktinya, apakah masyarakat yang tetap acuh seperti itu, tidak taat aturan, atau memang pemerintah provinsinya yang tidak becus dalam menjalankan aturan ini? Bang Margarito. Ya baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore ya, pemirsa TV1 di mana saja berada gitu. Mau tidak mau kita mesti bicara soal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, undang-undang itu meletakkan kewenangan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan itu pada pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Apakah itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Mereka itu memperoleh kewenangan dari penyerahan atau kerjasama yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu sebabnya dari segi hukum ya, yang bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan seketat atau selonggar apapun kekarantinaan kesehatan yang di dalamnya. Salah satu ragam karantina itu adalah PSBB itu adalah pemerintah pusat. Sampai pada titik ini maka soalnya adalah apakah pemerintah pusat yang sudah tahu Ustadz Habib Rizik Syihab ini datang, sudah mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan PSBB ini
ditaati atau tidak. Sebegini jauh yang kita temukan adalah pemerintah pusat memungkinkan orang menjemput Habib Rizik di bandara. Bang Saya Margarito, tidak tahu apakah maksudnya pemerintah pusat pada pemerintah waktu itu pusat ini punya- memungkinkan Oke. membiarkan orang menjemput Habib Rizik Syihab di bandara ini, lebih konkretnya, lebih detailnya seperti apa, Bang? Loh, kan pernyataan pemerintah pusat pada waktu itu diwakili oleh Pak Mahfud kalau tidak salah tuh memungkinkan kan orang menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta kan. Lalu dikerahkanlah kepolisian dan TNI untuk menjagai keadaan pada waktu itu kan. Pertanyaannya, kalau saja soalnya adalah kalau saja misalnya pemerintah pusat benar-benar mau menjaga agar peraturan ini, undang-undang ini dan seluruh protokol ini ditaati, sih tegas dong. Harus tegas. Tidak bisa. Yang bisa cuma begini. Apapun risikonya. Tidak bisa. Begitu yang seharusnya diambil. Bang Margarito. Tapi faktanya kan tidak. Itu Yo. Jadi posisinya menurut Anda bukan hanya Pemprov yang menanggung Halo? beban kesalahan ini, tapi ada tanggung jawab pemerintah pusat yang Oh, juga tidak, lalai sehingga sama kerumunan sekali. terjadi. Iya, betul. Satu, yang kedua, kita yang rakyat ini, Anda, saya dan banyak rakyat ini toh tahu bahwa dari pemberitaan-pemberitaan di media online begitu ya, kita mendapatkan informasi bahwa begitu Pak Rizik ini kembali ke Indonesia, dia akan melakukan kegiatan A, B, C, D yang sudah dilakukan itu. Tidakkah itu cukup beralasan untuk pemerintah pusat mengambil tindakan langsung atau tidak langsung melalui pemerintah daerah untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan itu kalaupun dilakukan harus dengan protokol ABC. Dilakukan apa tidak itu? Sebegini jauh yang saya mengerti, tidak. Itu masalahnya. Nah, kembali ke kasus yang ada sekarang ini, yang menjadi soal kita sekarang ini. Anies kabarnya begitu diperiksa dan saya tahu tadi malam dia akan diperiksa hari ini begitu ya. Terus terang saya sih menganggap ini soal kecil sekali, sangat sederhana. Ini Natalius, kalau pakai istilah Natalius Pigai, ini kasus ece-ece ini. Baik, kita juga sudah bergabung dengan Bang Fahri Mengapa sangat Hamzah. ece-ece? Baik, Bang Margarito. Kita lanjutkan nanti usai jeda, tetaplah di Kabar Petang. Baik.